Pernahkah kamu merasa hidupmu tiba-tiba berhenti? Seolah semua usaha, doa, dan kerja kerasmu tidak mengubah apapun. Sementara orang lain mendapatkan pekerjaan, menikah, meraih mimpi, kamu tetap diam di tempat. Saat itu muncul bisikan halus di hati, mungkin Tuhan sudah lupa padaku. Tapi dengar ini baik-baik, hanya karena kamu tidak melihat pergerakan, bukan berarti Tuhan tidak sedang bekerja. Saat di luar tampak sunyi, seringkali Tuhan sedang membentuk sesuatu yang luar biasa di dalam dirimu. Lihatlah kehidupan Daud. Ia dipilih, diurapi, dijanjikan masa depan besar di hadapan saudara-saudaranya. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Sunyi, penganiayaan, pelarian, kesendirian. Bertahun-tahun ia hidup bukan sebagai raja, tapi sebagai buronan. Orang bisa saja menganggap dia gagal. Namun justru di masa terhenti itu, Tuhan memakai dia untuk menulis mazmur-mazmur terdalam. Dari kesakitan lahir keintiman. Dalam tempat tersembunyi tumbuh keberanian seorang raja. Mungkin hari ini kamu pun sedang berada di fase seperti itu. Menunggu jawaban yang tak kunjung datang, mengirim lamaran tapi tidak dipanggil, berdoa untuk pintu yang tetap tertutup, berusaha mempertahankan hubungan yang retak, lalu kamu bertanya pada Tuhan, apa lagi yang Engkau mau dari aku? Mungkin jawaban itu tidak datang dengan cara yang kamu harapkan, tapi lihatlah tanah liat di tangan tukang periuk, ditekan, dibentuk, diukir, dan diasah, lalu menjadi wadah yang berguna dan kuat. Rasa sakit hari ini bukanlah akhir, itu bagian dari proses pembentukan. Saat kamu mengerti bahwa masa menunggu ini adalah persiapan, bukan hukuman, segalanya mulai berubah di dalam dirimu. Kecemasan melemah, ketakutan mereda, perbandingan dengan hidup orang lain memudar. Karena kamu sadar rencana Tuhan atasmu unik dan istimewa. Tuhan tidak membuat salinan, Ia menciptakan berdasarkan tujuan. Jujur saja, rasanya berat melihat orang lain dengan cepat menerima apa yang sudah lama kamu doakan. Teman yang baru bertemu langsung menikah, sahabat yang baru mulai kerja langsung dipromosikan. Seseorang yang bahkan tidak terlalu percaya sudah diberkati, sementara kamu masih terus menanti. Tapi pertanyaannya, apakah kamu benar-benar siap untuk menerima apa yang kamu minta? Kadang Tuhan menahan berkat bukan untuk menghukummu, tapi untuk melindungimu. Iman bukan percaya saat semuanya masuk akal. Iman adalah terus percaya saat tidak ada yang masuk akal. Iman adalah melihat yang tak terlihat seolah sudah nyata. Iman berkata, aku tidak mengerti, tapi aku tetap percaya. Iman seperti itu yang menggerakkan surga. Kamu tahu kisah Joni Eareckson Tada? Saat berusia 17 tahun, ia menjadi lumpuh total setelah kecelakaan menyelam. Awalnya ia ingin mati, merasa hidupnya sudah selesai. Tapi justru di masa tergelap itu, ia berpegang pada Tuhan lebih dari sebelumnya. Ia belajar melukis dengan mulutnya, menulis buku, menjadi pembicara internasional, dan kini menginspirasi jutaan orang. Masa penderitaannya menjadi panggung bagi kemuliaan Tuhan. Dan bagaimana jika waktu yang paling kamu benci ini adalah saat yang Tuhan pilih untuk mempersiapkanmu? Bagaimana jika dalam keheningan ini Tuhan sedang mengajarimu untuk mendengar suaranya? Bagaimana jika di tanah gersang ini Tuhan sedang menumbuhkan akar-akar dalam di jiwamu? Karena pohon yang tumbuh terlalu cepat tanpa akar akan tumbang oleh angin pertama. Pikirkan ini, berapa kali kamu merasa tidak akan sanggup, tapi kamu tetap bertahan. Kamu melalui banyak hal yang hampir menghancurkanmu, tapi kamu masih berdiri. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, dan Dia tidak akan melakukannya sekarang. Jika hari ini kamu merasa lelah, cukup katakan, Tuhan, aku tidak paham, tapi aku percaya. Dan iman itu, meski diucapkan dengan air mata, akan membuka jalan menuju hal besar yang sudah Tuhan siapkan. Ceritamu belum selesai, ini baru awalnya.
Sudah berapa kali kamu merasa semuanya sudah berakhir, tapi ternyata tidak. Itu saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Tuhan belum pernah meninggalkanmu dan Dia masih menulis kisahmu meski kamu tidak melihat penanya bergerak. Mungkin hari ini kamu menangis saat mandi, tidur dengan sesak di dada, tersenyum palsu di tempat kerja, dan mencoba menyembunyikan luka bahkan dari dirimu sendiri. Tapi Tuhan melihatmu, Tuhan mendengarmu. Dan lebih dari itu, Tuhan bekerja meskipun kamu tidak merasakannya. Dia tidak terikat oleh waktu manusia. Dia bertindak sesuai waktunya yang sempurna dan tepat. Dan ketika waktunya tiba, tidak ada satu hal pun, benar-benar tidak ada, yang bisa menghentikan rencananya yang sudah Dia siapkan untukmu. Jadi jangan salah sangka bahwa diamnya berarti Dia tidak hadir. Jangan kira penantian berarti Dia lupa. Tuhan sedang menulis cerita yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kamu bayangkan. Dan bagian yang sulit ini bukanlah akhir. Ini adalah bagian di mana kamu menemukan kekuatan yang selalu ada dalam dirimu. Bagian saat kamu belajar percaya, bahkan tanpa melihat. Bagian di mana kamu akhirnya sadar bahwa kamu tidak pernah sendirian. Karena itu kamu tidak boleh menyerah sekarang. Saat Tuhan menyelesaikan bagian ini, semuanya akan terlihat masuk akal. Kamu akan menoleh ke belakang dengan air mata dan berkata, "Sekarang aku mengerti, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja, Dia hanya sedang mempersiapkanku." Pernahkah kamu bercermin dan merasa malu pada dirimu sendiri? Merasa bahwa kesalahanmu lebih besar dari kemampuanmu untuk memulai kembali? Banyak orang membawa beban kesalahan dari 10, 20, bahkan 30 tahun yang lalu, seolah mereka harus hidup selamanya dalam hukuman yang sunyi dan berat. Yang lebih menyakitkan, mereka percaya bahwa Tuhan juga berpikir seperti itu, bahwa Dia telah berpaling, tidak punya rencana lagi, terlalu kecewa untuk memulihkan mereka. Tapi kebenarannya hanya satu: Tuhan tidak pernah menyerah kepada orang yang Dia kasihi, dan kamu termasuk di dalamnya. Hampir semua orang pernah menyesal dengan pahit, hubungan yang rusak karena kesombongan, kata-kata tajam yang melukai, kecanduan yang menghabiskan tahun-tahun, dan harga diri atau diam saat seharusnya bicara, atau bertindak tergesa-gesa padahal seharusnya menunggu. Apakah kamu mengenali dirimu dalam cerita ini? Banyak orang hidup dalam siklus rasa bersalah yang terus berulang. Mereka bangun dengan penyesalan, menyibukkan diri sepanjang hari agar tidak berpikir, lalu tertidur sambil berharap rasa bersalah itu hilang dengan sendirinya. Tapi itu tidak akan hilang, karena kamu tidak diciptakan untuk mengabaikan luka. Kamu diciptakan untuk dipulihkan, dan pemulihan dimulai ketika kamu mengerti bahwa kesalahanmu bukan identitasmu. Kegagalanmu bukan siapa dirimu. Masa lalumu bukan hukuman. Nilai dirimu tidak berubah hanya karena kamu jatuh. Lihat kisah Petrus. Dia berjalan bersama Yesus, melihat mukjizat, mendengar ajaran ilahi. Dia bahkan dipanggil untuk berjalan di atas air, namun tetap menyangkal Yesus. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 3 kali. Ia berkata tidak mengenal Sang Penyelamat di saatnya paling terluka. Bayangkan rasa sakit karena menyakiti satu-satunya pribadi yang paling mencintaimu. Dan saat Yesus bangkit, Ia mencari Petrus, bukan untuk menghukum, tapi untuk memulihkan. Ia menatap matanya dan bertanya 3 kali, "Apakah engkau mengasihiku?" Sama banyaknya dengan penyangkalannya. Lalu Yesus mempercayakan domba-dombanya kepada dia yang pernah jatuh. Jika jawabanmu adalah ya, itu berarti kisahmu belum selesai. Masih ada jalan di depan, masih ada rencana Tuhan, dan hidupmu masih penuh arti dalam pandangannya. Dunia ini cepat sekali memberi label. Sekali kamu gagal, langsung dicap lemah, tidak bertanggung jawab, atau tidak punya masa depan. Tapi Tuhan tidak menilaimu seperti itu. Dia tidak terkejut oleh momen terburukmu. Dia melihat hatimu, dan ketika semua orang berkata itu adalah akhir, Tuhan justru melihat permulaan yang baru.
Pikirkan tentang hidupmu. Berapa kali kamu berusaha berubah, berjanji akan melangkah berbeda, tapi akhirnya jatuh ke kesalahan yang sama. Itu bukan berarti kamu gagal, itu berarti kamu sedang berjuang. Dan perjuangan yang diam-diam itu membuktikan bahwa Tuhan masih bekerja dalam dirimu. Jika kamu mendengar ini sekarang, itu karena Tuhan masih menjangkau hatimu, memanggilmu kembali dengan kasih dan belum menyerah atas hidupmu. Ada pepatah yang mengatakan, bejana yang pecah bisa disatukan kembali, tapi tidak akan pernah sama. Tapi dalam kerajaan Tuhan, bejana yang dipulihkan menjadi lebih kuat. Karena sekarang ia tahu betapa berharganya dirinya dan merasakan tangan Sang Penjunan yang membentuknya kembali dengan kasih yang lembut. Lihat kisah Joyce Meyer, seorang wanita yang mengalami pelecehan sejak kecil, menjalani masa mudanya dengan pilihan keliru, namun memilih untuk menyerahkan lukanya kepada Tuhan. Dia tidak memilih kebencian atau keputusasaan, tapi membiarkan Tuhan menjadikan lukanya sumber pemulihan bagi banyak orang. Sekarang, dia adalah salah satu pengkhotbah paling berpengaruh di dunia. Bukan karena dia sempurna, tapi karena dia dipulihkan. Dan hal yang sama juga bisa terjadi padamu, tidak peduli apa yang sudah kamu lakukan di masa lalu. Mungkin kamu terlalu percaya, mungkin kamu abaikan peringatan. Mungkin kamu melukai orang lain, atau mungkin kamu menyakiti dirimu sendiri demi menyenangkan semua orang. Tapi itu semua tidak berarti Tuhan meninggalkanmu. Selama kamu masih bernafas, masih ada tujuan, masih ada kesempatan, dan masih ada jalan terbuka untuk mulai lagi. Izinkan dirimu untuk mulai dari awal, bukan hanya secara luar, tapi dari dalam hati. Dan semua itu dimulai dari satu langkah sederhana tapi kuat, mengampuni dirimu sendiri. Karena Tuhan sudah mengampunimu, Dia tidak menunggu kamu membayar semua kesalahanmu. Harga itu sudah dibayar di kayu salib. Sekarang giliranmu untuk menerima kasih-Nya. Ada tujuan yang jauh lebih besar di balik semuanya. Yesus terus berjalan, meskipun tidak mendengar suara, tidak melihat jalan keluar, dan tidak menerima kelegaan apapun. Ia tetap melangkah karena ia percaya sepenuhnya. Aku tahu ini sulit. Ketika kamu meminta petunjuk, tapi yang datang hanya kegelapan. Ketika kamu cari jawaban, tapi hanya bertemu kebingungan. Tapi bagaimana jika sebenarnya diamnya Tuhan sedang mengajarimu untuk percaya tanpa harus melihat? Bagaimana jika Dia sedang membawamu ke kedalaman di mana iman lahir dari keyakinan? Di tempat itu, kamu belajar bahwa iman tidak selalu butuh tanda, tetapi berdiri di atas kepastian bahwa Tuhan tetap ada walau seolah diam. Dalam keheningan itu, imanmu sedang dimurnikan. Dalam banyak kisah Alkitab, mukjizat terbesar terjadi setelah masa sunyi ketika Tuhan tampak jauh. Bangsa Israel menunggu selama 4 abad tanpa nubuat, tanpa suara, tanpa petunjuk, antara perjanjian lama dan perjanjian baru. 400 tahun keheningan, lalu tiba-tiba keheningan itu pecah, Yesus lahir. Sang Juru Selamat yang dijanjikan itu datang. Waktu penantian itu bukan sia-sia, itu adalah persiapan. Mungkin kamu sekarang berada di tengah-tengah antara doa dan jawaban, antara luka dan tujuan. Rasanya seperti padang gurun, seperti dibiarkan sendiri, tapi justru tanah itu subur bagi pertumbuhan. Meskipun belum ada buah, akarnya sedang tumbuh makin dalam. Ingat saat kamu merasa tak sanggup melewati hari lain, tapi kamu tetap bertahan. Ingat masa-masa ketika semuanya terasa hancur, tapi entah bagaimana kamu terus melangkah. Itu adalah bukti bahwa Tuhan menopangmu, bahkan dalam keheningan. Dia ada di sana, dalam nafasmu, dalam kekuatan yang tak kamu sadari kamu miliki. Tuhan tidak menjawab berdasarkan waktumu, karena tujuannya bukan sekadar mengubah keadaan, tapi mengubah hatimu terlebih dahulu. Dia tahu saat yang tepat, ketika mukjizat bukan hanya akan diterima, tetapi juga akan dimengerti dan dijaga dengan hati yang dewasa. Apakah kamu tahu kisah Corrie ten Boom?
Dia dan keluarganya membantu orang Yahudi melarikan diri dari Holocaust. Karena itu, mereka ditangkap dan dikirim ke kamp konsentrasi. Di tengah penderitaan, kematian, kelaparan, dan ketidakadilan, dia merasa Tuhan diam. Tapi di tempat itulah dia menemukan iman yang tak pernah akan ia miliki dalam damai. Yesus berkata, jangan takut untuk mempercayakan masa depan yang tidak kamu ketahui kepada Tuhan yang kamu kenal. Bahkan dalam diam, dia tetap percaya. Dan kamu, apakah kamu akan membiarkan keheningan membuatmu berhenti atau membawamu lebih dalam? Karena sesuatu yang mulia sedang dibentuk sekarang. Keheningan itu mungkin sedang melatih imanmu menuju tingkat yang belum pernah kamu alami. Mempersiapkan hatimu agar tetap berdiri saat segalanya runtuh. Cobalah ini. Selama 7 hari ke depan, pilih satu waktu tetap setiap hari dan diam selama 5 menit. Jangan meminta apapun, jangan mengeluh, hanya diam bersama Tuhan. Tarik napas dalam, rasakan hadiratnya. Dan saat pikiran gelap datang, katakan pada dirimu, Tuhan ada di sini, bahkan dalam diam, Dia bersamaku. Kamu akan sadar bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri, karena keheningan Tuhan seringkali adalah bingkai dari keajaiban yang segera akan dinyatakan. Dia sedang mengajarimu untuk percaya tanpa jawaban, menunjukkan bahwa kehadirannya tidak bergantung pada kata-kata, tetapi pada kasih-Nya. Dan kasih itu tidak pernah pergi. Bahkan ketika jiwamu menangis, minta tanda, kamu tidak sedang diabaikan. Kamu sedang dibentuk oleh tangan kasih-Nya. Dan saat waktu ini berlalu, kamu akan mengerti, justru di dalam keheningan inilah Tuhan paling banyak bekerja di dalam dirimu. Saat semuanya terasa menyakitkan, harapan tampak seperti khayalan yang jauh. Pernahkah kamu merasa begitu? Berpikir bahwa mungkin kamu tidak dilahirkan untuk menang, bahwa iman bukan jalanmu. Jika ya, dengarkan baik-baik, kamu lebih dekat dengan kemenangan daripada yang kamu kira. Justru karena itu semua terasa sangat berat saat ini. Sebelum matahari terbit, langit menjadi paling gelap. Sebelum bunga mekar, benih harus mati di dalam tanah. Sebelum kebangkitan, ada masa berduka. Rasa sakit bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Mungkin saat kamu merasa hampir menyerah, sebenarnya kamu sedang satu langkah lebih dekat dengan jawaban atas doamu yang selama ini kamu panjatkan kepada Tuhan. Apa yang terlihat seperti akhir bisa jadi hanya jeda. Apa yang terlihat seperti kehancuran bisa jadi fondasi baru. Pertempuran tersulit sering terjadi sebelum kemenangan terbesar. Pernahkah kamu ingin menyerah tepat sehari sebelum keajaiban datang? Banyak orang mengalaminya, karena musuh jiwamu tahu bahwa jika kamu bertahan sedikit lebih lama, kamu akan melihat laut terbelah, kamu akan melihat hujan turun, kamu akan melihat janji Tuhan digenapi, maka ia menebar keraguan, kelelahan, ketakutan, dan rasa malu. Ia ingin kamu menyerah sebelum berkat itu tiba, tapi kamu tidak dipanggil untuk mundur. Kamu dipanggil untuk menang. Lihatlah Musa. Ia berdiri di hadapan laut, sementara tentara musuh mendekat dari belakang, dan umat mulai mengeluh. Tekanan terasa luar biasa. Tapi saat ia mengangkat tongkatnya dalam iman, laut pun terbelah. Mukjizat datang bukan sebelum penderitaan, tapi saat di ambang batas. Tuhan menunjukkan bahwa di titik terlemah kita, Dia tetap cukup. Dia tidak butuh situasi yang menguntungkan. Dia bisa ubah padang gurun jadi jalan raya dan batu karang jadi mata air. Kamu mungkin merasa tak punya kekuatan lagi, merasa bahwa yang kamu tabur tidak akan tumbuh. Kamu merasa tak ada yang menghargai usahamu, doamu, dan perjuanganmu. Tapi apakah itu benar? Mungkinkah kamu keliru mengartikan tidak adanya tepuk tangan sebagai tidak adanya kemajuan? Kadang, pertumbuhan terbesar justru terjadi dalam diam, tersembunyi di bawah tanah, tidak terlihat,
Tapi itu sedang berlangsung. Kamu sedang bertumbuh meski tidak sadar. Tuhan sedang bekerja meski semuanya terlihat stagnan. Ingatlah Yusuf, ia dikhianati saudaranya, dilempar ke sumur, dijual, difitnah, dan dipenjara. Jika kamu bertemu Yusuf di penjara dan berkata bahwa ia akan menjadi penguasa Mesir, mungkin ia akan tertawa getir. Tidak terlihat ada hubungan antara penjara dan takhta, tapi Tuhan punya rencana. Setiap ketidakadilan adalah bagian dari jalan itu. Yusuf tidak sampai ke tujuannya meski melewati penderitaan. Ia justru sampai ke sana karena penderitaan itu. Rasa sakitlah yang mempersiapkannya untuk tujuan hidupnya. Sekarang lihat dirimu. Berapa kali kamu jatuh dan bangkit lagi? Berapa kali kamu merasa segalanya berakhir, namun tetap melangkah maju? Itu bukan kelemahan, itu kekuatan, itu iman yang hidup. Meski semuanya dalam dirimu berkata, tidak mungkin, kamu tetap mencoba lagi. Itu bukti bahwa hidup dan tujuan masih ada di dalam dirimu. Nick Vujicic lahir tanpa tangan dan kaki. Ia ditolak, dihina, bahkan pernah berpikir mengakhiri hidupnya. Tapi ia memutuskan untuk tidak menyerah. Ia memilih percaya kepada Tuhan, meski tidak memahami alasannya. Kini kisahnya menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Semua karena ia terus berjalan. Meski tak melihat jalan, meski tak mengerti rencana, ia melangkah. Dan Tuhan menghargainya. Bagaimana dengan kamu? Akankah kamu berhenti sekarang setelah sejauh ini? Setelah melewati begitu banyak pertempuran, terobosanmu lebih dekat dari yang kamu bayangkan. Jadi tantanglah dirimu sendiri untuk 3 hari ke depan. Jangan mengeluh, jangan menyerah, dan ucapkan aku lebih dekat pada kemenangan daripada yang aku kira. Ucapkan bahkan saat sakit, bahkan saat menangis, bahkan saat pikiran mencoba menjatuhkanmu. Ucapkan dengan iman karena perkataan memiliki kuasa. Kamu akan menang, kamu akan bisa bernapas lega, dan ketika menoleh ke belakang, kamu akan sadar bahwa semua ini adalah bagian dari proses. Deklarasi itu akan mulai membentuk cara pandangmu. Kamu akan mulai menyadari bahwa Tuhan masih memegang kendali dan ceritamu belum berakhir. Kamu akan bersyukur karena tidak menyerah, sebab apa yang Tuhan siapkan untukmu bukan sesuatu yang biasa atau kecil, itu sesuatu yang luar biasa dan memerlukan persiapan. Dan kamu sudah sangat dekat, tinggal sedikit lagi. Jangan lepaskan tangan, jangan tundukkan kepala, jangan tutup hatimu. Tarik napas dalam-dalam, angkat pandanganmu, dan teruslah melangkah karena kemenanganmu ada tepat di depanmu. Dan itu akan layak untuk setiap air mata dan rasa sakit. Dan ketika hari itu datang, kamu tidak akan berkata, aku menang karena aku kuat. Tapi kamu akan berkata, aku menang karena Tuhan menopangku saat aku hampir menyerah. Mungkin saat ini hatimu terasa sesak. Ada campuran rasa sakit dan harapan. Mungkin kamu sedang menahan tangis. Atau mungkin air mata itu sudah jatuh. Dan itu tidak apa-apa. Karena apa yang kamu rasakan itu nyata, itu adalah rohmu yang menyadari bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Kamu telah melalui hal-hal yang orang lain bahkan tidak tahu. Kamu menahan tangis ketika ingin berteriak. Kamu tersenyum agar orang yang kamu cintai tidak khawatir meskipun hatimu hancur. Dan meski kamu punya banyak alasan untuk berhenti, kamu tetap bertahan, kamu terus melangkah. Dan sekarang kamu masih di sini, dan itu sudah mengatakan segalanya. Mungkin belum pernah ada yang mengatakan ini kepadamu, jadi biarkan aku mengatakannya. Aku mengagumimu karena keberanianmu melangkah, walau tidak mengerti sepenuhnya. Karena hatimu yang masih percaya pada kasih meski sudah sering terluka. Karena imanmu yang meski rapuh masih berbisik, aku percaya. Itu indah, itu kudus, tidak peduli apa yang orang lain katakan, tidak peduli berapa kali mereka mengabaikan atau meremehkanmu. Surga tahu seluruh ceritamu, dan meski Tuhan tahu semua kegagalan, kelemahan, dan hari-harimu yang gelap, Dia tetap memilih untuk mengasihimu. Dia tidak berubah pikiran tentangmu.
Dia tidak menyerah padamu, dan dia tidak akan pernah menyerah kamu, tidak tak terlihat. Doamu tidak diabaikan air, matamu tidak sia-sia setiap kali kamu menangis sendirian. Tuhan ada di sana duduk di sisimu, memeluk jiwamu. Dan jika kamu mendengar pesan ini sekarang itu, karena Tuhan ingin kamu tahu, kamu masih akan hidup dalam mimpi yang Dia tanamkan di dalammu. Kamu akan tersenyum dengan damai yang telah lama kamu rindukan. Kamu akan menoleh ke belakang dan mengerti bahwa apa yang kamu kira akhir hanyalah permulaan. Kamu akan bangkit kembali, kamu akan mencintai lagi. Kamu akan percaya lagi, dan kamu akan melihat dirimu dengan mata penciptamu, yaitu dengan tujuan dan nilai yang agung. Bukan karena semuanya langsung berubah, tapi karena sesuatu yang baru sudah mulai tumbuh di dalam dirimu. Dan kamu tahu itu kamu bisa merasakannya, bukan? Jadi tarik napas, lepaskan beban itu, izinkan dirimu dirawat. Dan jika hanya satu hal yang kamu ingat dari semua ini, ingatlah kamu dikasihi. Dikasihi tanpa syarat. Dikasihi, selamanya dikasihi dengan dalam. Dan pekerjaan yang Tuhan mulai dalam hidupmu akan Dia sempurnakan. Sampai saat itu tetaplah berpegang pada iman, karena yang menantimu jauh lebih besar dari semua yang pernah kamu kehilangan. Kamu tidak hanya akan bertahan, kamu akan bertumbuh. Dan ketika hari itu tiba, kamu akan mengerti mengapa kamu harus melalui semua ini. Dan kamu akan berkata semuanya layak, setiap langkah, setiap air mata, setiap doa, semuanya sungguh layak dijalani.